Polisi masih mengusut kasus penyerangan kantor Majelis Ulama Indonesia. Pelaku sendiri sempat mengirimkan surat dan mengaku sebagai wakil Nabi sebelum akhirnya melakukan serangan. Diduga tidak terkait dengan jaringan terorisme, namun hingga kini motif penyerangan masih dipertanyakan. Kita akan analisa bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam. Kita melihat bagaimana informasi awal tadi disampaikan, ada keterangan juga dari pihak kepolisian. Melihat hasil penyelidikan sejauh ini, bagaimana membaca karakter serangan yang terjadi di kantor MUI kemarin? Tidak mudah karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa membangun profiling psikologis apapun terhadap yang bersangkutan. Karena di dalam ilmu psikologi ada pendekatan yang diistilahkan sebagai otopsi psikologis. Otopsi psikologis ini antara lain bermanfaat bagi kita untuk menakar kira-kira derajat kewarasannya seperti apa. Itu satu. Dan yang kedua sudah barang tentu akan berbicara tentang apa gerangan yang menjadi motif yang bersangkutan. Latar belakangnya, proses berpikirnya, gaya hidupnya, tingkat kecerdasannya dan seterusnya. Yang akan kemudian bisa memandu kita, terutama sekali otoritas penegakan hukum, untuk sampai pada simpulan yang dianggap paling mendekati kenyataannya. Tentang kondisi psikologis, tentang proses berpikir dan perilaku yang bersangkutan. Oke, kesimpulan awal sementara pihak polisian seperti tadi disampaikan tidak terkait dengan aksi tindakan terorisme. Saya ingat bahwa Polri pada waktu-waktu belakangan ini justru acap kali membangun narasi bahwa hari ini ketika kita bicara tentang terorisme tidak lagi melulu bicara dalam format network alias jejaring, tetapi sel. Di CNN sebelum pandemi pernah saya katakan, regenerasi teror sekarang berlangsung lewat dua mekanisme. Pertama istilahnya adalah self-radicalization, meradikalkan diri sendiri, yang berlanjut dengan self-recruitment, langsung membaiat diri sendiri bahwa saya akan melakukan A, B, C, dan seterusnya. Dengan dua mekanisme macam itu, maka bisa kita pahami bahwa hari ini pelaku teror tidak merupakan bagian dari jaring, tapi bisa merupakan gerak individual. Orang mengistilahkannya sebagai lone wolf atau sejenis itu. Alhasil, kalaulah yang bersangkutan ini dianggap bukan merupakan jaringan teror apapun, maka tetap terbuka kemungkinan yang bersangkutan adalah teroris yang beraksi sendirian lewat dua mekanisme yang tadi saya katakan. Oke. Sementara ini hasil penyidikan yang bersangkutan menulis surat begitu ya, sebagai wakil Nabi, sambil kita lihat bersama bagaimana surat yang kemudian juga sudah disampaikan, diperlihatkan kepada publik. Kita melihat bahwa yang menjadi pelaku beberapa kali mengirimkan surat. Nah, ini dia, kita akan lihat bersama, mengaku sebagai wakil Nabi. Ini adalah surat yang kesekian begitu ya Mas Reza ya? Yang kesekian ya? Yang kesekian. Artinya kan pesan-pesan seperti ini sudah tersampaikan ke Majelis Ulama Indonesia dan ini kemudian tidak diindahkan begitu saja. Pelajaran penting. Pertama, bahwa jangan pernah menyepelekan pesan ancaman apapun. Ini mengingatkan kita pada kasus ancaman terhadap warga Muhammadiyah yang akan dibunuh beberapa waktu lalu. Nah, sudah sepatutnya otoritas penegakan hukum sekali lagi tidak memandang sepele ancaman sekecil apapun, apabila lagi yang sudah menyangkut nyawa, menyangkut kehidupan. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ini kita anggap sebagai surat kesekian, maka aksi yang bersangkutan di MUI kemarin itu juga merupakan aksi pidana kesekian. Ya, karena sebelumnya juga sudah terjerat kasus pidana. Melakukan pengerusakan gedung DPRD. Berarti yang bersangkutan sesungguhnya sudah memenuhi kriteria sebagai residivis. Ketika kita cap yang bersangkutan sebagai residivis, maka muncul dua persoalan yang sangat besar. Pertama, mari kita cek, ketika yang bersangkutan melakukan pidana pertama kali, adakah perintah dari pengadilan agar yang bersangkutan itu menjalani pengobatan? Apa yang saya utarakan ini sesungguhnya isi dari pasal 44 ayat 2 KUHP. Bahwa ketika ada pelaku pidana yang dinilai tidak waras atau sejenisnya, maka hakim bisa memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan. Bahwa hari ini dia mengulangi perbuatannya dengan keunikan tanda petik di dalam suratnya, ini mengindikasikan sepertinya tidak ada program rehabilitasi atau pengobatan apapun untuk menormalkan kondisi psikisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berulangnya perilaku pidana alias residivisme merupakan tanda-tanda bahwa seolah-olah otoritas Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan risk assessment atau penakaran resiko terhadap terpidana. Karena tidak dilakukan risk assessment atau penakaran resiko, maka praktis tidak ada satu pihak pun di Republik ini yang bisa memprediksi apakah dia akan mengulangi perbuatannya atau tidak. Bahwa kemudian yang bersangkutan sekali lagi mengulangi perbuatan pidananya, ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun otoritas penegakan hukum yang siap untuk mengantisipasi pelaku ini beraksi kembali. Karena emang ini tidak ketakar dalam tanda kutip. Tidak ada risk assessment. Dengan kata lain, ringkasnya ada dua hal yang mengalami eskalasi.
Pertama, memburuknya kondisi psikis yang bersangkutan terkait dengan waras atau tidak waras. Dan yang kedua adalah memburuknya agresivitas atau dorongan kekerasan pada diri si pelaku. Nah, bisa kita saksikan ketika kemudian otoritas terkait tidak bekerja sebagaimana mestinya, terjadilah viktimisasi serangan jahat terhadap otoritas MUI. Masyarakat sipil boleh bertanya, kalau otoritas MUI bisa diserang sedemikian rupa, lantas bagaimana nasib warga negara yang bukan merupakan dari otoritas yang besar semacam itu? Jika kita berbicara ada kemungkinan tidak waras atau seperti itu Anggaplah demikian. Anggaplah demikian. Bagaimana kemudian ini bisa pelaku membawa senjata, datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia? Artinya kan harus menyeberang begitu ya ke Jakarta. Mbak Elvira, kita sesungguhnya tidak sedang bicara orang ini sebagai orang yang konon tidak waras, tidak. Kita bicara tentang orang yang melakukan perbuatan pidana, itu pokok persoalannya. Dengan demikian, dengan bingkai bahwa kita sedang berbicara tentang orang yang melakukan perbuatan pidana, maka kemungkinannya tidak hanya dua, tetapi tiga. Kemungkinan dua yang pertama adalah dia waras atau tidak waras. Sementara kemungkinan yang ketiga, karena dia berada di ranah hukum, sedang bermasalah dengan hukum, maka kemungkinan yang ketiga adalah dia waras namun pura-pura tidak waras. Istilahnya adalah malingering. Malingering alias pura-pura sakit, pura-pura tidak waras, biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum agar terhindar dari proses hukum. Kita lihat pernyataan dari Asrorun Niam, apakah ini kemudian membantu Mas Reza menentukan ini masuk dalam kategori waras atau tidak waras? Kita simak pernyataan berikut ini. Dokumen yang dia bawa, salah satu dokumen yang ditemukan adalah kartu anggota sebuah shooting club. Artinya dia bukan orang yang awam terkait dengan masalah persenjataan. Dia cukup punya referensi bagaimana penggunaan senjata dengan diindikasi melalui keanggotaan shooting club tersebut. Resmi menjadi anggota, memiliki kartu keanggotaan. Simpulan, saya ingin menafsirkan perkataan Pak Asrorun Niam bahwa pelaku ini adalah orang yang waras. Sementara isi suratnya sangat tanda petik unik, mengindikasikan ada ketidakwarasan. Maka kembali kita ke kemungkinan yang ketiga tadi. Kontradiktif ya, kemungkinan ketiga tadi. Apakah pelaku ini adalah orang yang waras, namun berpura-pura tidak waras? Perilaku pura-pura tidak waras alias tidak sehatnya itu tercermin dari isi suratnya. Sekali lagi, pura-pura tidak waras, pura-pura sakit, malingering itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Dengan kata lain, terbuka ruang spekulasi. Bahwa isi surat yang mengesankan tidak waras itu adalah bagian dari sebuah siasat untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dia merancang aksi kejahatannya dengan baik, dia merupakan anggota shooting club dan seterusnya. Dan isi surat yang kesannya tidak waras tersebut justru cerminan kewarasan dia. Cermin sehatnya dia, cermin sehatnya atau cerdasnya dia, atau entah mungkin ada kelompok tertentu yang sudah mempersiapkan pelaku ini agar kemudian lolos dari jerat pidana, seandainya dia masih bernyawa. Kita berbicara banyak kemungkinan sampai nanti ada hasil final dari pihak polisian. Tapi tadi saya tertarik Mas Reza mengatakan kemungkinan ada kelompok lain yang di sekitar pelaku. Arahnya bisa ke sana. Ya. Di dalam aksi-aksi pembunuhan yang berlatar operasi intelijen ya, paling tidak ada 3 pihak. Pertama, pihak yang mengumpulkan informasi, pihak yang melakukan eksekusi, dan pihak yang melakukan pembersihan. Unik bahwa pelaku tidak butuh waktu lama sejak dia meletuskan senjatanya, hanya dalam hitungan menit kemudian dia meninggal dunia. Pertanyaan, meninggal dunia karena apa? Di dalam khazanah psikologi forensik ketika bicara tentang orang meninggal dunia ada 4 kemungkinan. Pertama, natural, yang bersangkutan meninggal karena faktor alami, konon sakit jantung, anggaplah sakit jantung datang secara tiba-tiba, ataukah accident, kecelakaan, dia terpleset, kepalanya membentur aspal, sejenisnya. Yang ketiga, suicide, tampaknya tidak. Atau yang keempat, homicide, bunuh diri. Benar dia sakit jantung, tapi siapa penyebabnya? Apakah datangnya penyakit jantung itu karena faktor alami ataukah hasil fabrikasi? Lagi-lagi, otoritas penegakan hukum yang kita harap bisa memastikan dari 4 penyebab kematian itu, sesungguhnya pelaku ini meninggal karena yang mana? Natural, accident, suicide, atau homicide. Demikian pula terkait dengan kewarasan. Apakah dia waras ataukah tidak waras, ataukah waras namun pura-pura tidak waras. Tadi Mas Reza mengatakan
jangan menyepelekan kemungkinan ancaman ataupun teror atau apapun itu namanya, Mas Reza. Kita belajar dari kasus ini. Sekali lagi saya harus mengatakan kita menunggu hasil final dari pihak polisian terkait kasus ini. Bagaimana kita bisa kemudian mengkalkulasi ancaman yang seperti apa yang kemudian bisa menimbulkan teror yang cukup besar? Kalau bicara statistik, jelas saya harus buka catatan. Tapi saya bisa pastikan, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 10 aksi pembunuhan yang didahului dengan ancaman secara tertulis dari pelaku. Baik ancaman yang dikirim lewat surat, kertas, ataupun ancaman yang disebar lewat media sosial. Kasus penembakan massal di Amerika Serikat belakangan ini, termasuk yang terjadi pada awal Mei atau akhir April lalu, didahului oleh pengancaman lewat media sosial. Nah, ini menjadi tanda bahwa sekali lagi memang kita tidak punya alasan untuk menganggap perbincangan di media sosial adalah perbincangan impulsif belaka, senda gurau belaka, terlebih ketika sudah menyangkut ancaman terhadap kehidupan manusia. Demikian pula terhadap surat. Surat sudah nyata-nyata bisa dipakai sebagai alat bukti pidana. Tanpa harus menunggu ada orang kehilangan nyawa, ancaman membunuh pun sesungguhnya sudah bisa. Meskipun bentuk surat seperti itu. Sudah bisa dimintai dianggap ini di luar nalar, mengaku sebagai wakil Nabi. Harus kita anggap sebagai hal yang bernalar kalau kita ingin berlanjut ke proses hukum. Karena sekali saja kita asumsikan pelaku tidak bisa bernalar, artinya tidak sehat, tidak waras, tidak rasional, maka justru kita seolah memberikan celah bagi yang bersangkutan untuk lolos dari jerat hukum. Mari kita asumsikan aksi-aksi semacam ini adalah aksi yang dilancarkan oleh yang penalarannya bagus, yang waras, yang sehat, yang cerdas, yang rasional. Itulah satu-satunya asumsi bagi kita untuk bisa memastikan proses hukum berjalan. Termasuk rasional untuk memilih lokasi penyerangan. Majelis Ulama Indonesia baru kali ini kemudian mengalami serangan. Menurut Mas Reza? Sejujurnya serangan terhadap MUI sudah banyak. Walaupun serangan dengan menggunakan senjata baru kali ini. Tapi serangan terhadap kredibilitas, caci maki, hinaan, umpatan, serangan-serangan psikologis terhadap MUI menurut saya sudah sangat sering dilancarkan. Tapi sepanjang ingatan saya berjalan tampaknya belum ada satupun yang kemudian dimintai pertanggungjawabannya oleh otoritas penegakan hukum. Oke, terakhir sebagai penutup. Ada kekhawatiran bahwa ini kemudian tidak hanya sebatas serangan saja, tapi memicu aksi-aksi lainnya. Menurut Mas Reza, apakah ini memiliki kemungkinan ke arah sana? Kemungkinan itu ada. Alhasil, ada 2 resep yang harus dipenuhi oleh otoritas penegakan hukum terkait dengan menindaklanjuti kasus ini. Harus cepat dan harus ajak. Hitung-hitungan di atas kertas, ketika kerja penegakan hukum berlangsung secara cepat dan ajak atau cepat dan konsisten, maka ruang bagi terjadinya aksi kejahatan serupa pada waktu berikutnya akan bisa dipersempit. Kenapa? Karena setiap orang akhirnya bisa belajar. Setiap tindakan yang salah akan ditindak sekali lagi secara cepat dan konsisten. Calon pelaku tidak akan meniru perbuatan itu dan yang sudah pernah melakukan tidak akan mengulangi perbuatannya. Oke, secara cepat dan konsisten. Kita tunggu bagaimana nanti selengkapnya dilakukan oleh pihak polisian. Mas Reza, terima kasih sekali lagi waktunya di Prime News malam hari ini.